Pemirsa, dampak dari antisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia mulai dirasakan sebagian besar masyarakat. Mulai dari kehilangan mata pencarian dan pekerjaan hingga kesulitan untuk memulai kembali usahanya. Bantuan pemerintah sangat diharapkan untuk membuat masyarakat kembali bangkit. Tidak hanya bantuan pangan, namun sejumlah bantuan seperti kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi diharapkan bisa diberikan untuk mempercepat masyarakat bangkit dan memulai usahanya. Presiden pun sudah memberi sinyal agar para menterinya melakukan langkah extraordinary untuk membantu meringankan beban masyarakat. Lalu langkah seperti apa yang telah dan akan dilakukan? Saya akan membahasnya secara langsung bersama dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, langsung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Muhadjir. Selamat pagi Mbak Vera. Ya Pak Muhadjir, ini kan Presiden sempat mengutarakan kejengkelan ya karena menilai bahwa para menterinya belum merasakan sense of crisis. Nah, sehingga menginstruksikan untuk mengambil langkah cepat dengan langkah-langkah extraordinary. Lalu bagaimana menerjemahkan instruksi dari Presiden ini? Saya kira apa yang diekspresikan oleh Bapak Presiden itu merupakan cambuk pada kita ya, pada para pembantunya untuk bisa bekerja lebih keras dan harus ada sense of crisis yang itu tercermin di dalam cara kerjanya yang tidak seperti biasa, dan dari kita semua saya kira sudah juga sangat paham dengan apa yang dimaksud oleh Pak Presiden, dan termasuk di dalam tanggung jawab saya, kita juga sedang bekerja keras untuk itu. Semua menteri sudah memahaminya, tapi apa langkah yang dilakukan Pak jika dirumuskan dalam penerjemahan programnya? Sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah extraordinary, terutama untuk bidang saya, yaitu bidang bansos dan penanganan COVID di bidang kesehatan. Memang sudah ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk mempercepat. Misalnya untuk bantuan sosial yang ada di bawah tanggung jawab saya kan ada dua, yaitu yang ada di Kemensos dan yang ada di Kementerian Desa. Rata-rata sudah tertarget 83% sekarang ini untuk bansos, dan untuk BLT Desa juga sudah baik, artinya di atas 80% juga, sehingga tinggal bagaimana kita merapikan untuk distribusi tahap berikutnya. Sekarang kan sudah memasuki tahap putaran pertama ya, sebelum dilanjutkan nanti untuk bansos desa itu, bantuan sosial dari Kemensos itu sampai Desember, sementara untuk bantuan BLT Desa itu nanti akan diperpanjang sampai September. Untuk putaran pertama semuanya sudah di atas 80%. Persoalannya sekarang tinggal bagaimana merapikan data yang belum rapi akan kita rapikan, dan kemudian juga harus kita sadari bahwa ada kemungkinan penambahan keluarga penerima manfaat, karena yang jadi target utama sesuai arahan Bapak Presiden kan yang mereka yang terdampak, yaitu kelompok miskin baru. Nah, kelompok miskin baru ini kan terus bergerak ini seiring dengan banyaknya PHK, kemudian ada yang kehilangan sumber mata pencarian, terutama para pelaku ekonomi mikro, dan ini akan sangat terkait dengan sampai seberapa pemulihan ekonomi itu terjadi. Misalnya kalau kegiatan-kegiatan ekonomi, industri, kemudian para pelaku ekonomi mikro itu tidak segera bekerja, maka otomatis nanti juga akan berdampak bantuan sosial harus lebih diperbanyak. Karena itulah kenapa saya sekarang juga mulai memperhatikan pergerakan di sektor ekonomi. Karena itu pilihannya seperti arahan Bapak Presiden, harus dipadukan antara rem dan gasnya supaya berimbang. Satu sisi COVID-nya bisa teratasi, tapi satu sisi juga kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu di sektor produksi, kemudian di sektor daya beli masyarakat, dan juga distribusi dari barang dan jasa harus berjalan dengan baik. Dan inilah yang menjadi inti dari arahan Bapak Presiden. Jangan kerja seperti biasa, karena sekarang ini kita harus berada dalam pilihan-pilihan yang sulit dan serba berubah setiap saat, antara upaya kita untuk segera menggerakkan ekonomi, untuk pemulihan ekonomi, dan satu sisi harus COVID-19 ini bisa diatasi. Baik,
Nah, sudah jelas bahwa yang menjadi concern Presiden ini bukan hanya apa yang menjadi langkah extraordinary-nya, tapi bagaimana dampaknya, impact-nya di tengah masyarakat yang diharapkan adalah penyerapan anggaran yang lebih besar agar menjadi stimulus perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Bagaimana mengupayakan ini agar lebih cepat terjadi di tengah masyarakat? Kalau di wilayah tanggung jawab saya tadi itu yang saya sampaikan, kalau dana yang sudah tersalur di masyarakat sudah di atas 80%. Sehingga tinggal menambah saja, nanti kita harapkan pertengahan Juni bisa paling tidak bisa mendekati 100%. Setelah itu kita akan masuk ke putaran kedua, Mbak Vera, yaitu antara Agustus, September, Juli, Agustus, September untuk BLT desa, kemudian untuk bantuan-bantuan sosial dari Kemensos itu sampai Desember. Itu yang harus kita jadikan target. Memang pada awal-awal kita berdarah-darah karena datanya juga tidak rapi. Kita tahu bahwa di samping ada data yang sudah tersedia di Kemensos, itu ada data yang harus dihimpun dari RT RW kelompok miskin baru ini, dan itu tentu saja masih semerawut pada awal tahap putaran pertama ya, yaitu 10 hari menjelang Lebaran, di mana Bapak Presiden meminta supaya 80% target sebelum Lebaran harus tersalur ya pada waktu itu. Tetapi setelah data sekarang ketemu, baik data DTKS maupun data dari RT RW, data kelompok miskin baru, kan sekarang tinggal distribusinya saja. Jadi kita merapikan saja. Mudah-mudahan ini untuk tahap putaran berikutnya kita tidak ada masalah. Memang tujuan dari pemberian bansos ini yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat bawah. Tetapi kalau dia sudah punya kemampuan membeli, kan harus ada produksi, harus ada barang yang bisa dibeli. Dan itu harus, karena itu namanya pasar tradisional, kemudian para pelaku ekonomi itu harus bergerak, harus sudah mulai berada di lapangan untuk mulai jualan, untuk mulai berproduksi. Dengan begitu ketemu antara upaya kita untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan ketersediaan barang dan jasa di pasar itu nyambung. Kalau tidak nyambung memang nanti akan jadi masalah. Masyarakat sudah punya duit tapi nggak ada barangnya, bagaimana mau belanja? Karena itulah pasar harus segera dibuka, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar COVID-19 tidak bisa tidak menjadi klaster baru untuk COVID-19 itu. Baik, jadi yang tinggal 20% ini untuk bansos sudah clear ya Pak, datanya tidak ada kendala lagi di lapangan? Masih bergerak, karena kan kita harus pantau terus sesuai arahan Presiden, paling tidak setiap 2 minggu akan kita evaluasi. Karena kan ada kelompok miskin baru, dengan catatan nanti kalau ekonomi ini sudah mulai bergerak, itu kan yang miskin baru ini ada 2 kemungkinan Mbak Vera. Ada yang harus dimasukkan ke DTKS, artinya dia akan menjadi penerima bantuan permanen, tetapi ada juga yang lain itu cukup dicabut, karena dia sudah mulai bisa berusaha, sudah mulai dapat penghasilan kan. Dan ini harus dipilih betul, jangan sampai nanti mereka yang sebetulnya sudah kembali normal, itu masih tetap dapat bantuan. Baik, nah ini kan Presiden sempat jengkel pada 18 Juni begitu ya, perjalanannya sampai dengan akhir Juni cukup singkat sebetulnya, kurang lebih sekitar 2 minggu lah ya. Ini perbedaan datanya bagaimana Pak? Sehingga Bapak menyebutkan bahwa penyerapannya sudah 80%. Tapi kalau misalnya memang 80% harusnya Presiden sudah tidak jengkel. Bapak Presiden kan arahannya kan sifatnya umum ya, jadi tidak spesifik kepada bagian tertentu. Dan waktu itu beliau juga sudah menyinggung bahwa untuk bansos sudah lumayan baik, karena waktu itu sudah hampir mendekati 40%. Tetapi harus diingat bahwa putarannya kan masih sampai September untuk BLT desa, dan untuk bantuan dari Kemensos kan masih Desember. Jadi sisa sekitar 60% itu memang digunakan untuk tahap berikutnya, Mbak Vera. Baik, nah untuk tahap di putaran 1 tinggal 20% ini bagaimana mengejarnya Pak Muhadjir? Mas, akan kita tangani dengan sungguh-sungguh, karena yang sisanya ini adalah terutama ada kesulitan-kesulitan dalam kaitannya dengan distribusi. Misalnya ada pulau terpencil, bahkan ada PT Pos itu yang perlu waktu 1 minggu untuk bisa mencapai ke tempat itu. Karena itu kita punya kebijakan, sudah seizin Bapak Presiden, untuk wilayah seperti ini pembagiannya didobel. Jadi 3 bulan langsung, jadi tidak tiap bulan. Dan mereka kita beri dana untuk bantuan selama 3 bulan sekaligus, sehingga tidak merepotkan dalam distribusinya. Baik.
Lalu bagaimana dengan koordinasi antar kementerian dan juga lembaga di bawah Kemenko PMK? Apa yang sebetulnya betul-betul dikeluhkan oleh para menteri ini? Apakah memang karena juga terkendala misalnya bukan hanya data untuk bansos tadi ya, tapi juga birokrasi yang begitu berbelit-belit, walaupun Presiden juga sudah mengatakan ambil saja langkah-langkah teknis di lapangan agar ini lebih cepat lagi geraknya. Ya, ada tiga ya yang selalu jadi masalah. Pertama, ketersediaan dana, kesediaan uang. Yang kedua adalah distribusi. Dan yang ketiga, data. Data ini yang penting kalau dari kami untuk bansos itu. Bagaimana datanya akurat, akurasi data. Data tadi sudah saya singgung. Pertama ada di DTKS. Kalau yang ada di DTKS sudah dapat PKH dan juga dapat BPNT. Sehingga tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu data yang dikumpulkan dari bawah ini, RT RW ini. Dan itulah yang kemarin menjadi masalah karena harus diverifikasi di tingkat kabupaten. Tetapi sekarang kita pangkas cukup di musyawarah desa, sehingga data itu bisa kita persingkat. Kemudian untuk masalah dana, Mbak Vera, yang kalau Kemensos tidak ada masalah, relatif tidak ada masalah. Yang ada masalah ada di Kemendes, karena dana desa ini selama ini kan bukan untuk bansos, sehingga aturan-aturannya harus dirubah. Dan itu ada kaitan dengan Kementerian Keuangan. Tapi ketika kita koordinasikan dengan Bu Menteri Keuangan, tidak sampai 2 hari kelar itu, dan semua kemudian jadi lancar. Jadi memang kita agak kesulitan itu pada awal ya, ketika pertengahan hingga akhir April itu memang kita sulit. Tapi sekarang sudah lancar-lancar saja untuk putaran berikutnya karena mekanisme dananya sudah jalan. Dana misalnya untuk Kemensos itu dananya sekarang tidak dari Kemensos, tapi ada di escrow account-nya di PT POS, sehingga tidak perlu ada prosedur meminta dana ke Kemensos untuk PT POS ini, langsung sudah ada dana di account mereka, sehingga setiap saat bisa didistribusi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi sudah ada langkah-langkah kita untuk memotong mata rantai birokrasi yang selama ini sesuai dengan kelaziman birokrasi yang ada, sekarang kita potong menjadi birokrasi yang tidak lazim itu. Baik, nah itu tadi langkah extraordinary untuk Kementerian Sosial begitu ya, sudah sangat cepat diupayakan sesuai dengan target gitu, tinggal 20%-nya lagi untuk putaran pertama. Tapi bagaimana dengan kementerian lain di bawah Kemenko PMK seperti misalnya pendidikan, Kementerian Kesehatan gitu, bagaimana untuk melakukan langkah-langkah extraordinary? Adakah langkah khusus yang ditujukan untuk bisa menerjemahkan instruksi dari Presiden ini? Tadi sudah saya sampaikan ya, ibarat pemain gelandang itu kan kita ingin dalam kaitannya dengan sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sektor kesejahteraan sosial, kita lihat mana yang lemah, segera kita tutup gitu. Nah sekarang memang setelah bansos ini, di sektor kesejahteraan ini, jaring pengaman sosial ini sudah rapi, kita sekarang memang fokus ke sektor kesehatan lagi. Termasuk mempercepat misalnya insentif kepada petugas kesehatan, kemudian santunan kepada keluarga famili yang meninggal dari keluarga pelaku kesehatan. Dan Pak Menkes sudah mulai melaksanakan itu dengan cepat ini, saya rasa beberapa hari ini. Terus penyerahan dilakukan di daerah-daerah, kemarin di Surabaya dengan saya, kemudian beberapa waktu lalu juga di Semarang. Terus ini kita lakukan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian memang harus ada kerjasama yang baik antara Kemenkes dengan gugus tugas. Kan Kemenkes ini penyedia, tapi penggunanya kan gugus tugas. Dan inilah yang akan kita percepat. Sebetulnya kita tiap hari selalu koordinasi, ya, tapi memang kebutuhan di lapangan tadi itu belum diatur dengan baik dalam rangka untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini. Dan itu saya kira suatu peringatan dari Bapak Presiden itu harus segera diterjemahkan, terutama di sektor penanganan darurat kesehatan itu. Baik, kita harapkan semoga langkah extraordinary yang sudah dibuat oleh masing-masing kementerian di bawah Kemenko PMK bisa cepat dilaksanakan gitu ya, agar realisasinya diharapkan bisa menjadi stimulus perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Terima kasih Menko PMK Muhadjir Effendi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.